Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk semuanya jawab lebih lantang lagi karena salam itu doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluarga besar dari PT Cahaya Abadi akan melaksanakan agenda rapat rutinan yang akan membahas beberapa bagian kerja kita. Yang pertama ada bagian SDM tentang perubahan strategi untuk menerapkan perubahan. Untuk divisi SDM boleh diperjelaskan dulu untuk pendahuluannya bagaimana? Saya Zahra Sanais dari perwakilan dari divisi manajemen SDM. Penerapan perubahan dalam suatu organisasi merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan kinerja, mengikuti perkembangan pasar, dan mempertahankan relevansi. Namun, perubahan seringkali dihadapi dengan resistensi dari individu atau kelompok yang merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengelola perubahan agar dapat diterima dan diimplementasikan secara mulus oleh seluruh anggota organisasi. Dalam konteks ini, strategi untuk menerapkan perubahan menjadi sangat penting untuk keberhasilan transformasi organisasi. Baik, terima kasih dari perwakilan divisi SDM. Untuk selanjutnya ada divisi pemasaran akan membahas lanjutan dari SDM masih berhubungan yaitu strategi dan perubahan struktur. Untuk divisi pemasaran dipersilakan. Dari divisi pemasaran, jadi kan dunia bisnis jasa yang dinamis menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dan berkembang. Strategi marketing yang efektif menjadi senjata utama untuk memenangkan persaingan dan mencapai target bisnis. Namun strategi yang jitu saja tidak cukup. Agar implementasinya berjalan lancar dan optimal, dibutuhkan struktur organisasi yang mendukung dan terkadang perlu dilakukan perubahan struktur yang signifikan. Terima kasih kepada divisi pemasaran. Untuk selanjutnya ada divisi keuangan yang akan membahas tentang perubahan budaya di perusahaan kita ini. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari divisi keuangan. Perubahan budaya sendiri yaitu proses yang kompleks dan menantang, tetapi dapat memberikan hasil yang signifikan bagi organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkannya. Dengan perencanaan, kepemimpinan, dan komunikasi yang tepat, organisasi dapat menciptakan budaya yang mendukung pencapaian tujuan strategi sendiri. Kita lanjutkan untuk divisi umum, dipersilakan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tina Noviati. Saya perwakilan dari divisi umum. Di sini saya akan membahas mengenai elemen untuk kesuksesan perubahan. Di era yang penuh dengan dinamika dan disrupsi, organisasi perlu beradaptasi dan bertransformasi agar tetap kompetitif dan relevan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui perubahan desain organisasi. Namun, proses perubahan tidak selalu mudah dan seringkali menemui hambatan. Untuk mencapai kesuksesan, diperlukan elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan dan diterapkan. Selanjutnya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang perubahan teknologi yang dimana akan dipimpin oleh perwakilan dari IT. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta dari divisi IT. Di sini saya akan memaparkan definisi dari perubahan teknologi. Perubahan teknologi merupakan proses dinamis di mana teknologi terus berevolusi, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia dan menciptakan peluang serta tantangan baru bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan teknologi dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti teknologi informasi, komunikasi, pendidikan, medis, dan yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya ada perwakilan dari divisi PR. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Vina dari perwakilan PR. Saya akan menjelaskan tentang perubahan plan strategik dari perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup, baik itu dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Dalam dunia yang penuh dengan dinamika dan kompleksitas, kemampuan untuk beradaptasi dan merespons perubahan menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan dan keberlangsungan hidup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda dari divisi umum. Saya akan menjelaskan suatu masalah dalam elemen untuk kesuksesan perubahan. Salah satu
Salah satunya adalah keterlibatan dan partisipasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membangun rasa, memiliki dan membangun kolaborasi budaya. Tapi pada kenyataannya semua itu cukup sulit dijalankan karena masih ada sebagian orang yang tidak ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menuju kesuksesan perubahan. Untuk itu, bagaimana caranya agar semua pihak ikut terlibat dalam elemen menuju kesuksesan perubahan ini? Terima kasih. Izin menjawab, saya dari perwakilan divisi PR. Saya Vina, memberikan solusi dari divisi umum. Memang benar, elemen kunci untuk mencapai kesuksesan perubahan adalah keterlibatan dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Hal ini untuk membangun rasa memiliki dan kolaborasi budaya. Namun dalam praktiknya melibatkan semua pihak bisa menjadi tantangan tersendiri. Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak. 1. Ada komunikasi yang jelas dan terbuka. 2. Libatkan semua pihak sejak awal. 3. Ciptakan rasa memiliki dan kepemilikan. 4. Membangun budaya dan kolaborasi. 5. Mengatasi hambatan partisipasi. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Setelah memberikan solusi, apakah divisi umum menerima atau apakah masih kurang cukup untuk solusi tersebut? Dari divisi umum tersebut apakah sudah menyiapkan solusi, cuman masih kurang gitu? Bisa disebutkan apa aja solusinya kalau ada? Komunikasi sudah dijalankan secara transparan dan terbuka, namun sedikit sulit untuk membangun budaya kolaborasi. Apa solusi yang tepat untuk membangun budaya kolaborasi tersebut? Masalah komunikasi dan kolaborasi berarti ya. Salah satu solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan mengadakan rapat rutinan seperti ini, tapi kita agenda rapatnya bisa ditentukan untuk apa tujuannya, terus apakah rapat ini dapat menghasilkan perubahan di suatu perusahaan atau tidak. Terus kalau untuk menjalin komunikasi atau kolaborasi antar divisi, kita cukup memberikan waktu dengan membuat family gathering, di mana family gathering ini akan menghasilkan suatu hubungan yang erat tiap per divisi. Nanti kita atur bagaimana sistemnya agar setiap divisi kita campur gitu. Jadi kalau kita di perusahaan kan per divisi berbeda gitu kan, tapi kalau dalam acara family gathering ini kita campur satu divisi kita pisah gitu. Jadi setiap family gathering atau setiap acara selanjutnya akan ada peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Selebihnya bisa disampaikan oleh yang lain atau kita alihkan kepada permasalahan di divisi selanjutnya. Saya Kanesha, perwakilan manajemen SDM. Permasalahan yang mungkin akan terjadi pada perusahaan ini adalah karyawan mungkin merasa takut atau tidak nyaman dengan perubahan organisasi. Misalnya pada perubahan teknologi. Dari permasalahan tersebut, bagaimana cara perusahaan ini mengatasinya? Baik, terima kasih Bu Kenisha dari perwakilan SDM. Setelah ada suatu permasalahan di SDM, ini terkait dengan teknologi. Kita minta solusi berarti kepada tim IT. Tim IT boleh dipersilakan. Izin pimpinan, saya Sama Nasari dari tim divisi IT. Mengenai yang tadi disinggung juga oleh divisi SDM, ada ketidaknyamanan karyawan terhadap adanya perubahan teknologi. Lalu pimpinan juga tadi menanyakan kepada kami bagaimana solusinya untuk tim IT. Nah, kami juga ingin menanyakan bahwa permasalahan dari perubahan teknologi ini bukan semata-mata dari tim divisi di perusahaan kita. Perlu juga adanya perhatian khusus dari pimpinan kepada kami para karyawan untuk melihat adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, solusi yang akan kami ajukan bahwa di tim divisi di perusahaan kita, tim IT, tidak semuanya itu benar-benar expert yang menguasai perubahan teknologi yang terjadi. Maka kami mengajukan solusi, bagaimana kalau nantinya pimpinan atau juga perusahaan memberikan satu orang yang dianggap sebagai ahli atau expert dalam dunia teknologi ini, bukan untuk perekrutan karyawan, tapi untuk dipekerjakan sebagai ahli untuk berkonsultasi di perusahaan nantinya. Berarti permasalahannya ada di
ahli di bidang IT tersebut. Karena ini ahli dalam bidang IT, terutama pada perekrutan di bidang IT ini dibuat secara khusus ya, terutama dalam pengalaman IT, karena kita merekrut karyawan ini, saya dengan HRD perusahaan ini telah merancang sebuah perekrutan yang dimana tidak asal-asalan gitu. Jadi kalian itu divisi IT kalau emang sudah masuk ke perusahaan ini harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan bidang IT. Kalau tidak bisa gitu, masa saya merekrut karyawan dari divisi IT sudah melakukan suatu perancangan, kalau kalian sudah masuk ke perusahaan ini, kalau kalian tidak bisa berarti ada permasalahan dari divisi IT tersebut. Terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian tentang solusi yang diberikan terhadap saya dan divisi IT? Sebelumnya perkenalkan, saya Rasa Sada dari divisi SDM. Izin menambahkan, mungkin cara untuk mengatasinya perubahan dari teknologi dengan banyaknya orang yang memang masih butuh pendekatan. Mungkin cara untuk mengatasinya sepertinya salah satunya penilaian kebutuhan dan dampak, seperti melakukan analisis kebutuhan untuk memahami teknologi apa yang dibutuhkan dan bagaimana teknologi tersebut akan mendukung tujuan bisnis, lalu mengevaluasi dampak potensial pada operasi bisnis, karyawan dan juga pelanggan, lalu dengan perencanaan yang komprehensif yang dimana membuat rencana implementasi yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya yang dibutuhkan, dan langkah-langkah spesifik untuk menerapkan teknologi baru, dan tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap tahap implementasinya. Dan yang terakhir, keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Libatkan pemangku kepentingan utama sejak awal proses perencanaan dan implementasi. Sediakan saluran komunikasi yang terbuka untuk memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan mengumpulkan umpan balik. Itu tadi dari saya, terima kasih. Tanggapan dari divisi SDM sendiri, berarti dalam permasalahan SDM ini, dalam perubahan IT, kita harus mengadakan yang namanya kolaborasi antara SDM dan IT untuk perekrutan di IT tersebut. Terima kasih untuk kedua divisi ini. Kita lanjut ke divisi selanjutnya. Saya Maulana dari divisi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, divisi marketing kita saat ini menghadapi beberapa tantangan yang menghambat pencapaian target dan tujuan bisnis. Salah satunya persaingan di industri jasa semakin ketat, menuntut kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu perkembangan teknologi yang pesat harus direspon dengan cepat agar divisi marketing kita tetap relevan di pasar. Oleh karena itu, bagaimana strategi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini apabila pengembangan karyawan masih dianggap kurang efektif? Terima kasih dari atas permasalahan yang disampaikan dari divisi pemasaran. Saya rasa permasalahan ini manajer cukup ahli dalam bidang pemasaran. Saya serahkan kepada manajer. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Direktur ya, menjawab yang disampaikan oleh divisi pemasaran. Apa strategi yang efektif ya? Mungkin diantaranya kita bisa meningkatkan loyalitas karyawan dengan memberikan pelatihan yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan mereka. Lalu kita juga bisa membantu karyawan dalam memperoleh keahlian dan skill baru dengan mengadakan beberapa pelatihan. Dan yang terakhir, tentunya kita harus memperketat rekrutmen dan seleksi untuk menjaga dan mengembangkan kuantitas SDM di perusahaan kita. Mungkin segitu. Baik, bagaimana dari divisi marketing pemasaran? Tapi yang saya tangkap gini, setelah kalian menemukan permasalahan ini, bagaimana tahapan permasalahan kalian, bagaimana cara menyelesaikan tahapan permasalahan kalian, dengan catatan kalian menyebut pengembangan karyawan masih dianggap kurang efektif. Berarti kalian mempertanyakan pengembangan karyawan di divisi pemasaran gitu. Berarti kalian masih kurang yang namanya kolaborasi sama SDM atau tentang perekrutan. Izin meminta solusi dari divisi keuangan. Nah, di sini permasalahannya karyawan di sini tidak sepenuhnya menerima atau mendukung perubahan budaya
yang diusulkan karena alasan seperti ketidakpastian, ketakutan akan perubahan, atau enggan untuk meninggalkan budaya lama. Namun, sebagai perusahaan yang ingin terus maju, kami dari Divisi Keuangan meminta solusi dari permasalahan tersebut agar dapat terpecahkan dan terselesaikan. Terima kasih. Berarti untuk permasalahan dari keuangan tersendiri ini antara perorangan di setiap divisinya berarti ya? Menurut kalian berarti dalam suatu divisi keuangan berarti ada slack-nya ya berarti ya? Ada komunikasi yang tidak lancar gitu. Berarti dari divisi keuangan ini adalah masalah internal kalian gitu. Menurut kalian dari suatu divisi keuangan ini kalian sudah berintrospeksi diri belum untuk permasalahan ini? Karena yang kita tanggapi permasalahan ini itu adalah permasalahan di mana komunikasi kalian tidak berjalan dengan baik. Sudah menunjukkan pukul 9.32 karena kita rapat hanya minjam waktu kerja kita. Kita harus melanjutkan pekerjaan kita. Kita akan menarik kesimpulan dari setiap permasalahan yang kalian sampaikan. Kesimpulan tersebut akan dibacakan oleh sekretaris saya yaitu Nurhalis. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan dan dapat ditarik juga kesimpulan dari semua permasalahan yang divisi-divisi telah sampaikan. Pada intinya dapat ditarik kesimpulan perusahaan kita cukup atau butuh komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang adil, membangun komunikasi seperti diadakannya family gathering, rapat rutinan seperti ini. Divisi IT memberikan saran kepada perusahaan untuk ada satu orang yang dianggap ahli dalam pelatihan karyawan. Namun di perusahaan kita tidak mungkinlah merekrut karyawan tanpa ada keahlian seperti Microsoft Office atau yang lain sebagainya. Terus ada sanggahan juga dari divisi SDM untuk melakukan analisis dan melakukan kolaborasi. Untuk penerapan strategi yang efektif, perusahaan akan meningkatkan loyalitas karyawan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pemindahan keahlian atau skill untuk membantu karyawan dalam memperoleh keahlian atau skill baru. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada sanggahan dari direktur atau manajer. Dari saya cukup. Terima kasih kepada setiap divisi telah menghadiri rapat rutinan kali ini. Semoga solusi-solusi dari divisi lain dapat dilaksanakan dan dapat terlaksana lancar. Terima kasih juga kepada sekretaris telah menarik kesimpulan dari rapat kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.